Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Hilang di Gunung Ciremai. Cerita ini ditulis oleh DF Anggoro. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hilang di Gunung Ciremai. Setelah bertahun-tahun hidup di kota, akhirnya Dimas memutuskan untuk pulang. Hiruk-pikuk lalu lintas, gedung-gedung menjulang yang menyesakan, serta tekanan pekerjaan yang tidak pernah berhenti membuatnya merasa kehilangan diri sendiri. Kota telah memberinya penghasilan, tapi juga merenggut tenang dari hatinya. Pulang ke kampung halaman adalah satu-satunya cara baginya untuk bernapas lebih lega. Sore itu ia duduk di teras rumah kayu peninggalan orang tuanya. Rumah sederhana yang dikelilingi pohon mangga dan rambutan. Dengan jalan tanah kecil membentang di depan, Dimas meraih secangkir kopi hitam yang baru saja diseduh. Menyeruputnya perlahan sambil menghirup udara desa yang lembab setelah hujan siang tadi. Suara alam yang dulu hanya menjadi kenangan kini hadir nyata di telinganya. Riang anak-anak bermain bola di lapangan, kicau burung yang kembali ke sarang, serta gonggongan anjing yang menyambut sore. Senyum kecil mengembang di wajahnya. Inilah yang aku rindukan. Namun ketenangan sore itu mendadak terusik oleh dering ponsel di meja teras. Dimas meraihnya, sedikit kaget saat melihat nama yang muncul di layar. Raka. Sudah lama sekali ia tidak menerima kabar langsung darinya. Dengan ragu bercampur rindu, Dimas mengangkat panggilan itu. Dim, kamu udah di kampung kan? Iya, baru beberapa hari ini. Bagus kalau begitu, ikutlah denganku. Aku punya rencana. Kita harus mendaki Gunung Ciremai. Udah lama aku ingin ke sana. Kau ikut ya? Dimas terdiam sejenak. Ajakan itu begitu mendadak. Namun ada kerinduan untuk kembali merasakan kebersamaan dengan sahabatnya. Belum sempat menjawab, Raka melanjutkan. Tapi kali ini kita jangan lewat jalur umum seperti Linggarjati atau Palutungan. Aku ingin kita lewat jalur Basecamp Cipari. Jalur itu jarang dilalui pendaki. Sepi, sunyi, dan jauh dari keramaian. Kita akan benar-benar merasakan petualangan yang berbeda. Bukan sekedar pendakian biasa nih. Dimas menarik nafas panjang, membayangkan perjalanan di jalur asing yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Ada rasa penasaran, namun juga muncul keraguan samar. Cipari, kamu yakin aman? Justru itu tantangannya. Kalau kita selalu milih jalur yang ramai, apa bedanya dengan pendakian biasa, Dim? Aku ingin kita merasakan sensasi lain, sesuatu yang hanya akan kita bertiga kenang seumur hidup. Hening sejenak. Dimas menatap langit sore yang mulai berwarna jingga keemasan. Ada getaran aneh di hatinya, firasat yang tidak bisa ia pahami. Namun di balik itu semua, kerinduan akan persahabatan dan petualangan membuatnya berkata pelan namun mantap. Baiklah, aku ikut. Bagus. Akan aku kabari Sari juga. Kita bertiga aja seperti dulu. Panggilan berakhir, Dimas masih duduk di teras, menatap gelas kopinya yang hampir habis. Di sela rasa hangat akan reuni dengan sahabat-sahabatnya, terselip perasaan samar, seolah sesuatu yang besar sudah menunggu mereka di balik kabut Gunung Ciremai. Pagi itu langit masih diselimuti kabut tipis ketika Dimas tiba di titik pertemuan yang sudah disepakati. Sebuah warung kecil di dekat jalan desa menuju base camp.
Di tangannya ia membawa ransel besar berisi perlengkapan seadanya. Tak lama suara motor terdengar mendekat. Raka muncul dengan gaya khasnya, jaket telusuk tetapi memakai topi kesayangannya, dan senyum penuh percaya diri. "Dim, akhirnya kita bisa berangkat bareng lagi. Kau kelihatan lebih kurus sekarang." "Kau juga tak banyak berubah, Rak. Masih aja penuh semangat, dan topimu masih aja kau pakai." Beberapa menit kemudian langkah ringan terdengar dari arah warung. Sari datang dengan ransel di punggung. Wajahnya dihiasi senyum cerah meski matanya menyimpan sedikit kelelahan. "Halo kalian berdua, udah siap?" Raka langsung menyambut dengan nada menggoda. "Kalau ada Sari, pendakian ini pasti jadi lebih berwarna." "Jangan banyak ngomong, Rak, yang penting kita bisa sampai puncak dengan selamat." Dimas hanya tersenyum melihat interaksi keduanya. Rasanya seperti masa lalu yang kembali hidup. "Aku masih agak ragu soal jalur Cipari ini. Tenang aja, jalur ini mungkin sepi, tapi justru disitulah serunya. Kau akan melihat sendiri. Kalau kita bertiga bersama, aku yakin semua akan baik-baik aja." Sejenak hening, angin pagi berhembus, membawa hawa dingin dari arah gunung yang mulai terlihat samar di kejauhan. Ketiganya saling bertukar pandang lalu tersenyum tipis. Tanpa kata tambahan, mereka melangkah bersama menuju kendaraan yang akan membawa mereka ke base camp Cipari. Perjalanan yang kelak mengubah hidup mereka selamanya. Setelah perjalanan singkat dengan kendaraan bak terbuka, ketiganya akhirnya tiba di base camp Cipari. Bangunan kayu sederhana berdiri di pinggir jalan tanah yang menanjak. Di depan sebuah warung kecil tidak terlihat pendaki lain selain mereka. Jalur ini memang terkenal sepi. Mereka masuk ke dalam pos base camp untuk mendaftar simaksi. Seorang petugas duduk di balik meja kayu. Wajahnya keriput namun sorot matanya tajam, seolah mampu membaca isi hati setiap orang yang berdiri di depannya. Petugas itu menatap ketiganya lalu berhenti lama pada wajah Sari dan Raka. Alisnya berkerut, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia menghela napas panjang sebelum berbicara. "Nah, jangan sembarangan di gunung ini. Ada yang berdiam di sini, jangan disepelekan. Kalian bertiga harus saling menjaga, jangan sampai merasa terlalu gagah." Sari mendengarkan dengan wajah serius bahkan sedikit pucat. Dimas mengangguk hormat, namun berbeda dengan Raka. Ia menyeringai sambil menandatangani formulir simaksi. Pak, tenang aja. Gunung ya gunung, sama aja seperti jalur lain. Kita kan cuma mau naik, bukan bikin masalah." Petugas itu mengerling, sorot matanya semakin tajam. Dimas menelan ludah, merasakan hawa dingin menyelinap ke tulangnya. Sari menunduk, memeluk erat ranselnya. Raka malah tertawa kecil menepuk bahu Dimas. "Lihat Dim, bahkan penjaga base camp pun coba menakut-nakuti kita. Udahlah, jangan dibuat serius." Petugas hanya menghela napas selalu menyerahkan surat izin. Wajahnya tetap menegang seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi ditahannya. Saat ketiganya keluar dari pos, tatapan mata petugas itu masih mengikuti langkah mereka. Berat dan penuh tanda tanya. Begitu keluar dari pos pendaftaran, udara terasa lebih dingin. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti halaman base camp. Di kejauhan terdengar gonggongan anjing yang menggema dari balik pepohonan. Dimas masih kepikiran dengan nasihat petugas tadi. Kayaknya serius banget ya Pak penjaga itu, sampai ngomong gitu. Aku juga jadi merinding kalau memang ada sesuatu di sini. Hei, kalian ini terlalu serius. Semua gunung pasti punya mitos. Tapi ya, kalau di sini katanya sih ada satu nama yang sering disebut-sebut. Nyilinggi. Nyilinggi? Siapa itu? Raka menyandarkan tubuhnya pada pagar bambu base camp. Suaranya dibuat menyeramkan seolah sedang mendongeng.
Konon, Nyilinggi itu penunggu Gunung Ciremai. Katanya dia adalah sosok perempuan tua yang menjaga keseimbangan di gunung ini. Siapa saja yang tidak sopan, suka lancang, atau merasa paling hebat, bakal ditandai olehnya. Ada yang hilang di hutan, ada juga yang pulang dengan pikiran terganggu. Itu legenda setempat. Ya begitu katanya, orang kampung sini suka lebay. Padahal kan itu cuma cara biar kita hati-hati aja. Jangan takut, Dim, Sar. Kalau ada Nyilinggi beneran, biar aku yang ngomong sama dia. Jangan sembarangan, Rak. Gunung itu bukan tempat buat sombong. Raka hanya mengangkat bahu lalu melangkah duluan sambil bersiul kecil. Kabut makin tebal dan hawa hutan di depan terasa semakin dingin. Sambil menatap perlengkapan, Dimas menghela napas panjang. Ingat, jalur dari base camp Cipari ini jarang dilewati. Jangan berharap bantuan cepat datang kalau kita tersesat. Mereka mulai mendaki di siang menjelang sore. Sinar matahari yang condong ke barat menembus celah pepohonan, membuat bayangan panjang di jalur setapak. Udara hutan terasa lembab. Dengan sesekali suara serangga dan burung hutan menyambut langkah mereka. Ayo foto dulu. Dimas mengeluarkan ponselnya. Mereka berpose bertiga dengan latar hutan. Sari tampak ceria, sementara Raka malah bergaya konyol, membuat mereka tertawa. Namun di balik keceriaan itu, suasana hutan perlahan berubah. Cahaya matahari semakin meredup dan kabut tipis mulai turun. Sambil melangkah, Raka bersiul keras lalu berteriak. Rak, Sar, ayo kita jalan. Jangan terlalu lama berhenti. Kalau kemalaman di jalur repot. Kita targetkan sampai pos 6 Pesanggerahan buat camp malam ini. Ya aku setuju, biar aman. Kita pasang tenda di sana aja. Lagian katanya tempatnya cukup lapang. Santai aja, Dim, nikmatin perjalanannya dulu. Kita kan gak lomba. Aku tahu, Rak. Tapi kalau gelap jalurnya lebih berbahaya. Kita baru melewati jalur ini, jadi jangan sembrono. Dia jangan banyak debat, lebih baik kita nurut aja sama Dimas. Dia paling berpengalaman soal waktu di gunung. Oke. Kalau begitu mari kita ke Pesanggerahan. Semoga aja di sana nggak ada yang aneh-aneh. Gunung Ciremai, sambut kedatangan kami. Raka jangan gitu, Ingat kata bapak penjaga tadi. Rak, jangan lancang, kita tamu di sini. Kalian terlalu tegang. Gunung ini kan cuma hutan, gak ada yang aneh-aneh. Dimas melangkah paling depan dan diiringi oleh dua temannya, Sari di tengah dan Raka di belakang. Selama di perjalanan, Raka bersiul. Bersiul terkadang menendang batu dan semak-semak di sepanjang jalur yang dilewati. Tiba-tiba Raka terjatuh, kakinya terbelit semak yang dia tendang. Sambil berusaha berdiri, dia ngomel dan menyibak dengan kasar semak yang membuat terjatuh. Dasar tanaman liar gak berguna. Makanya jangan macam-macam, fokus ke jalan aja. Dimas hanya menggeleng dan tersenyum melihat kedua sahabatnya. Dalam hatinya merasa bersyukur bisa berpetualangan dengan kedua sahabat baiknya lagi. Walaupun perasaannya meninggalkan sedikit rasa khawatir. Di tengah perjalanan menuju pos 1 Cigowok, mereka berpapasan dengan seorang lelaki tua berperawakan kurus, memakai baju sederhana dan membawa tongkat kayu. Lelaki itu menatap mereka dengan mata penuh perhatian. Nah, mau pada kemana? Kami mau ke puncak Gunung Ciremai, Pak. Ya, hati-hati, nak. Jalur ini sepi, hormati alam dan yang menjaga gunung. Jangan sembrono. Sari menggenggam tangan Dimas, merasakan aura misterius dari lelaki tua itu. Ada sesuatu di matanya yang membuat bulu kuduk berdiri. Setelah menapaki jalur awal dari basecamp Cipari, ketiganya tiba di pos 1 Cigowong. Trek landai di sini melewati perkebunan kecil dan pepohonan jarang, memberi waktu mereka menyesuaikan napas dan mempersiapkan fisik. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti pepohonan dan menciptakan suasana mencekam.
Rasanya hutan ini seperti hidup. Aku merasa ada yang mengawasi setiap langkah kita. Ayo Nyilinggi, Gendruwo, atau siapapun yang jaga gunung ini. Kalian berani ganggu kita? Coba aja. Raka, jangan bercanda macam itu. Hormati alam dan yang menjaga gunung. Tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah. Aroma harum melati menusuk hidung, namun bercampur dengan bau busuk seperti bangkai. Mereka meringis seakan ada sesuatu yang mendekat. Bau ini aneh banget. Kalau kalian pikir kami takut, kalian salah besar. Ayo tunjukkan keberanian kalian. Sabar, jangan menantang yang tidak terlihat. Itu bukan sekedar bau. Di tepi trek, bayangan putih tipis bergerak cepat di antara pepohonan. Sosok itu melayang, tubuh terselimuti kain putih lusuh. Pocong. Tetap di jalur, jangan lari, jangan menoleh ke belakang. Mereka melangkah perlahan, menandai setiap langkah dengan ranting dan batu kecil agar tidak tersesat. Napas terdengar berat, tapi ketiganya terus berjalan menuju pos 2 Kuta, di mana trek mulai menanjak dengan vegetasi rapat. Di tengah perjalanan terdengar bisikan samar di telinga mereka, seperti angin membentuk kata, "Kembalilah, jangan ganggu." Raka menatap ke arah pepohonan, suaranya tegas. Kalau kalian ingin menunjukkan diri, sekarang saatnya. Kami gak takut sama kalian. Tak lama kemudian dari sisi semak muncul suara panjang, jeritan perempuan melengking. Bayangan kuntilanak tampak sesaat. Rambut panjang berterbangan, wajah pucat memucat. Menatap tajam ke arah mereka. Jangan lihat ke arah itu. Kita tetap jalan lurus. Beberapa langkah kemudian aroma pandan yang sangat menyengat tiba-tiba menyeruak, membuat mereka hampir tersedak. Dari balik pepohonan, sosok Wewe Gombel muncul sekilas, matanya tajam menatap ketiganya. Rambut kusutnya berterbangan, memberi aura menyeramkan namun misterius. Sari menatap Raka dengan marah. Ini semua karena kelakuanmu. Kalau kamu tidak menantang makhluk gaib, kita tidak akan diganggu begitu. Kalau mereka ingin menakut-nakuti, biarin aja. Kita tetap jalan, tetap fokus pada jalur. Sari menandai jalur dengan batu dan ranting, memegang erat Raka untuk tetap tenang, serta menggunakan senter sebagai alat keamanan. Dimas memimpin langkah dan memantau lingkungan sekitar, memastikan mereka tetap di jalur meski ketegangan semakin meningkat. Beberapa saat kemudian mereka tiba di pos 2 Kuta. Trek menanjak dengan vegetasi rapat. Pohon-pohon tinggi dan bayangan gelap membuat kabut terasa lebih pekat. Bau melati, pandan yang masih tersisa, dan bangkai samar menghantui indera penciuman mereka. Ini baru pos 2, tapi aku udah merasa seperti diawasi sepanjang waktu. Kabut semakin tebal saat ketiganya meninggalkan pos 2 Kuta. Trek mulai menanjak, vegetasi rapat membuat cahaya matahari jarang menembus. Suara langkah kaki mereka terdengar seram. Setiap ranting patah menimbulkan gema aneh di antara pohon tinggi. Jalur ini jauh lebih menantang daripada yang kubayangkan. Raka berjalan di depan, wajahnya tampak tegang dan murung. Ia banyak diam, menunduk sesekali menatap jalur dengan mata penuh pertimbangan. Diamnya itu membuat Sari cemas. Raka, kau baik-baik saja? Dimas menatap keduanya lalu menenangkan Sari. Mereka hanya sedang merenung, fokus saja pada langkah kita. Jangan terganggu oleh bayangan di sekitar. Aku sadar apa yang kubilang dan kulakukan sebelumnya salah. Aku tidak akan bercanda lagi. Ketiganya terus menanjak menuju pos 3. Pagoyangan badak. Jalur mulai memutar dengan pepohonan rimbun yang membuat kabut semakin tebal. Bau melati, pandan, dan busuk terus menghatui, menandakan kehadiran makhluk gaib. Setelah beberapa jam berjalan dengan hati-hati pos 3 Pagoyangan Badak,
terlihat samar di balik kabut. Trek sedikit landai namun memutar. Pepohonan rimbun membuat suasana semakin mencekam. Aku merasa kita selalu diawasi. Raka menatap sekeliling dengan raut wajah serius, banyak diam dan merenung. Ia tetap waspada, tapi kini langkahnya lebih hati-hati dan penuh perhitungan. Malam telah tiba, kabut semakin tebal menyelimuti jalur. Hanya sinar senter yang menembus kegelapan membentuk bayang-bayang menakutkan di pepohonan rimbun. Suara langkah kaki terdengar lebih berat. Setiap ranting patah menimbulkan gema aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Kenapa ya jalan terasa lama banget? Rasanya udah lama meninggalkan pos 3, tapi pos 4 belum juga tampak. Memang jalurnya memutar dan kabut tebal, jadi waktu terasa melambat. Raka berjalan di belakang Sari. Wajahnya tegang dan murung. Ia banyak diam, menunduk, sesekali menatap jalur dengan penuh pertimbangan. Diamnya itu membuat Sari semakin cemas. Raka, kamu baik-baik aja? Tiba-tiba hawa di sekitar mereka berubah. Aroma harum melati bercampur bau bangkai menusuk hidung, membuat bulu kuduk merinding. Suara desir daun dan hembusan angin menciptakan ilusi langkah mendekat. Bau ini gak normal. Dari balik pepohonan muncul sosok genderuwo besar berambut kusut, tubuh hitam legam. Matanya merah menyala, tawanya berat menggema di hutan membuat kepala mereka pusing. Genderuwo itu mengaum dengan suara berat, nada ancaman. Kalian tidak akan selamat. Tetap di jalur, jangan lari, gunakan senter dan api dari korek kayu. Jangan menoleh ke belakang. Ketiganya bergegas melewati jalur sempit. Genderuwo itu tidak mengejar, hanya berdiri mengintai di balik pepohonan. Matanya merah menyala menembus kabut. Namun saat Raka menoleh, ia melihat samar-samar sosok Dimas dan Sari berjalan lebih cepat di depannya. Ia mempercepat langkah mencoba menyusul. Hei, tunggu aku! Ia terus mengikuti, tapi semakin dekat sosok itu justru berubah bukan Dimas dan Sari, melainkan bayangan pohon yang meliuk tertiup angin. Raka berhenti, napasnya tercekat. Astaga, sejak tadi aku ikuti apa? Hening sejenak, lalu terdengar suara gaib berbisik di sekelilingnya bergema dari segala arah. Raka, sini ikut kami. Jangan kembali, ini jalan yang benar. Suara tawa anak kecil menyusul disertai jeritan liris seorang perempuan dari kejauhan. Dari balik kabut, cahaya samar seperti lampu senter berkedip seakan menuntunnya semakin jauh. Dimas, Sari, itu kalian kan? Raka panik, kakinya gemetar. Ia mencoba mengejar cahaya itu, tapi semakin jauh ia melangkah, semakin asing pula jalurnya. Bau melati bercampur bangkai makin menyengat. Bayangan hitam berkelebat cepat di antara pepohonan. Telinganya berdenging, tubuhnya lemas. Aku menyesal, maaf, aku tidak sopan. Raka berlutut di tanah basah, wajahnya pucat. Namun kabut dan pepohonan rimbun membuatnya kehilangan arah sama sekali. Kabut semakin rapat, pohon-pohon seakan menutup rapat jalur di sekelilingnya. Raka berlari kecil, napasnya memburu, keringatnya bercampur dingin menusuk tulang. Raka berteriak panik, suaranya pecah. Dimas, Sari, jangan tinggalin aku di sini. Aku gak bisa jalan, tolong, aku gak mau sendirian di sini. Tiba-tiba dari balik kabut terdengar gema samar menirukan teriakannya sendiri, tapi dengan nada lebih berat dan menyeramkan. Aku gak mau sendirian di sini. Raka terhuyung menutup telinganya, suaranya serak karena terlalu banyak berteriak. Jangan ganggu aku, tolong jangan bawa jiwaku. Aku menyesal. Ia duduk di tanah basah, tubuhnya bergetar hebat. Air matanya bercampur lumpur di pipi. Ketakutannya kini bukan hanya tersesat, tapi juga rasa ngeri bahwa nyawanya bisa lenyap diambil makhluk yang mengintainya.
Sementara itu Dimas dan Sari baru sadar Raka sudah tidak ada. Raka, aku nggak lihat dia. Dia barusan di belakangku. Kabut makin pekat membuat pandangan terbatas hanya beberapa meter. Dimas segera menandai jalur dengan batu dan ranting, lalu mencoba mencari arah suara Raka. Namun yang terdengar hanya bisikan bergema. Hormati yang menjaga gunung, jangan menakut-nakuti. Dimas, aku merasakan hawa panas di belakang kepala. Seperti ada yang memperhatikan kita. Dari tengah kabut perlahan muncul sosok wanita tinggi berpakaian tradisional. Wajah pucat, mata tajam menatap kosong ke arah mereka. Nyilinggi. Kehadirannya membuat udara sekitar menurun drastis, menusuk tulang. Dimas berbisik cepat. Tenang, jangan buat suara keras. Kalau kita patuh, mungkin kita akan selamat. Setelah berjalan dengan penuh waspada, Dimas dan Sari akhirnya mencapai pos 4, Arban. Mereka berhenti sejenak, tubuh gemetar, napas tersengal. Raka, semoga dia masih bisa menemukan jalur. Sementara itu bayangan Nyilinggi masih mengintai dari kejauhan. Wajahnya tampak murka, bau melati, pandan dan bangkai terus menggantung di udara, menandakan kehadiran makhluk gaib yang menuntut penghormatan dari setiap pendaki. Malam semakin larut saat Dimas dan Sari masih bertahan di pos 4 Arban. Kabut tebal membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Mereka duduk di atas batu basah, menunggu berharap Raka akan menyusul dari balik jalur. Namun menit demi menit berlalu tanpa tanda-tanda. Dimas, apa jangan-jangan Raka udah gak bisa nyusul kita? Kita harus percaya dia masih cari jalan. Kalau kita nekat balik, kita juga bisa hilang. Kita tunggu bentar lagi, kalau tidak, kita harus terus ke pos 5. Sari mengangguk pelan, tapi kecemasannya jelas. Kabut kian menebal. Udara makin dingin menusuk tulang. Di antara kesunyian tiba-tiba terdengar suara berat bergema dari balik pepohonan. Suara itu dalam, kasar, dengan nada ancaman. Kalian tidak akan selamat. Di sini hanya akan menjadi santapan kami. Sari langsung menutup mulutnya dengan tangan menahan jerit. Dimas meraih bahunya, menunduk, berbisik. Diam, jangan merespon. Mereka mau kita panik. Mereka akhirnya memutuskan untuk tetap berjalan perlahan ke jalur menanjak menuju pos 5. Tanjakan Asoy. Trek makin curam, licin dan melelahkan. Otot kaki terasa kaku, napas berat bercampur dengan hawa dingin. Aroma melati, pandan dan bau bangkai kembali menyeruak kuat. Bayangan besar genderuwo terlihat berdiri jauh di balik kabut. Matanya merah menyala, tawanya berat dan panjang, mengguncang dada mereka. Dimas dan Sari berulang kali berhenti di jalur licin dan berkabut. Nafas mereka terengah, tapi kecemasan membuat keduanya tidak berhenti berteriak. Dimas tetap berusaha mencari keberadaan Raka. Raka, jawab aku kalau kamu dengar. Raka, kamu di mana? Tolong jawab, jangan diam aja. Suara hening merayap. Hanya sautan burung malam dan desis angin di sela pepohonan. Mereka menunggu, menahan napas, tapi tidak ada jawaban. Beberapa menit berlalu, langkah mereka makin berat, kabut kian menutup pandangan. Tiba-tiba Sari menahan langkah, matanya membesar. Saat itulah terdengar suara lemah dari kejauhan. Dimas, Sari, di mana kalian? Dimas, kamu dengar itu? Dimas berhenti, menajamkan pendengaran. Hanya ada suara kabut dan detak jantungnya semakin cepat. Lalu samar-samar terdengar lirih dari kejauhan. Dimas, Sari, aku di sini. Itu Raka. Aku kenal suaranya, itu dia, Dimas. Dimas mengangguk cepat, menggenggam tangan Sari agar tetap fokus. Ayo kita dekati pelan-pelan, jangan sampai salah arah. Bisa jadi dia benar-benar di sana. Dengan hati-hati mereka mengikuti suara lirih itu, menyingkap kabut, sampai akhirnya mereka melihat sosok Raka tergeletak di celah sempit.
Tubuhnya lemah dan terluka. Apa yang terjadi? Aku ikuti kalian, tapi ternyata hanya bayangan pohon. Ada suara-suara mereka menertawakan aku. Aku menyesal, aku salah. Maaf. Udah, yang terpenting kamu masih hidup. Fokus ikuti kami. Mereka bertiga akhirnya berhasil melewati jalur tanjakan Asoy dengan susah payah hingga tiba di pos 6, pesanggrahan. Lahan yang lebih luas membuat mereka bisa mendirikan tenda. Tapi rasa aman hanya sementara. Aroma melati dan bau busuk masih menggantung, dan sesekali bayangan kuntilanak serta genderuwo terlihat berputar di tepi hutan. Di dalam tenda Raka duduk meringkuk, tubuh gemetar Sari menenangkan sambil berbisik. Udah aman untuk malam ini, kita tetap bersama, jangan khawatir. Namun sesekali suara jeritan samar terdengar dari luar dan bayangan tinggi besar mendekat ke tenda. Hanya terhenti di batas tiang kayu. Entah doa liris Sari atau sikap hormat Dimas, sesuatu seakan menahan mereka untuk tidak masuk. Malam itu terasa panjang. Dimas berusaha tetap terjaga, sementara Sari akhirnya tertidur dengan kepala bersandar. Raka terus menunduk, matanya kosong, terjebak dalam rasa bersalah dan ketakutan. Saat fajar tiba, kabut mulai menipis dan cahaya matahari menembus pepohonan. Suasana sedikit lebih tenang, tapi tidak sepenuhnya melegakan. Dimas tahu ujian sebenarnya baru dimulai. Ini baru awal. Kalau kita lengah sedikit aja, kita bisa nggak pernah turun lagi. Malam itu akhirnya mereka bisa beristirahat meski hanya sebentar. Kabut perlahan menipis ketika fajar mulai datang. Udara pagi menusuk dingin, namun langit kelabu membawa sedikit rasa lega setelah malam panjang penuh teror. Di depan tenda kecil yang mereka dirikan, Sari menyalakan kompor portable. Jemarinya gemetar karena dingin, tapi ia tetap berusaha menyiapkan makanan sederhana. Air panas untuk teh jahe dan mie instan. Dimas ikut membantu menyiapkan peralatan sembari sesekali melihat Raka yang duduk diam. Masih ada sedikit rasa khawatir terhadap sahabatnya. Hangatkan dulu tubuh kita. Perjalanan masih panjang, tapi kita butuh tenaga. Sari mengangguk, menambahkan potongan kecil sayuran ke dalam panci. Aroma kuah perlahan menyebar, sedikit mengusir bau melati dan pandan yang sempat menempel sepanjang malam. Raka duduk agak jauh, punggungnya bersandar pada batang pohon. Wajahnya masih pucat, sorot matanya kosong. Ia banyak diam, hanya menatap tanah dengan tatapan hamba. Sesekali ia mengusap wajah seolah ingin meyakinkan dirinya bahwa semua kejadian malam tadi nyata, bukan hanya sekedar mimpi buruk. Raka hanya mengangguk singkat tanpa kata, bibirnya bergetar seakan ingin bicara, tapi kembali terdiam. Saat aroma sarapan semakin kuat, suasana sedikit mencair. Burung-burung mulai terdengar dari kejauhan, menandakan pagi benar-benar datang. Namun di balik rasa lega itu, bayangan malam masih membekas kuat di benak mereka. Sebuah pengingat bahwa teror di jalur ini belum berakhir. Setelah mereka beristirahat di pos 6 pesanggrahan, ketika matahari mulai condong ke barat dan kabut makin turun, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan. Udara terasa semakin dingin. Samar-samar terdengar suara hewan malam dari dalam hutan. Pos berikutnya Sangyang Ropo. Trek sebagian besar bebatuan curam. Dan kita harus fokus, jangan ada yang menoleh terlalu lama atau berbisik. Aku akan mengikuti langkah kalian. Kita harus tetap bersama, jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Mereka meninggalkan pos 6, menyusuri jalur bebatuan menuju pos 7 Sangyang Ropo. Trek menanjak, setiap langkah membuat batu kecil berjatuhan ke bawah, menimbulkan bunyi yang menggema di antara tebing dan pepohonan. Kabut makin pekat seolah menelan cahaya senter mereka. Tiba-tiba tawa berat menggema dari dalam gelap.
Sosok genderuwo muncul lebih jelas kali ini berdiri tinggi di tepi jalur. Matanya merah menyala, rambut kusut terurai, tubuh hitam legam. Dimas menenangkan mereka. Fokus kita harus tetap bergerak perlahan tapi pasti. Jangan menoleh, gunakan senter dan tali cadangan untuk keamanan. Sesekali terdengar jeritan panjang dan dari atas ranting terlihat sosok kuntilanak duduk sambil menggoyangkan kakinya. Tertawa melengking, rambut panjangnya berterbangan diterpa angin malam. Bau melati, pandan dan bangkai semakin pekat, menusuk hidung dan menimbulkan mual. Raka menggigil, menunduk, tapi kini ia tidak berani melawan. Dalam hatinya ia menangis. Kalau aku masih keras kepala, mungkin aku udah mati. Tuhan, jangan biarkan aku mati di sini. Di satu titik batu besar longgar hampir membuat mereka tergelincir. Dimas cepat menahan tangan Raka dan Sari, menekan mereka ke tanah sambil berbisik, "Tenang, jangan panik." Beberapa jam kemudian napas mereka makin berat. Kabut seakan kian menutupi jalur. Bayangan genderuwo muncul di kejauhan, menertawakan langkah mereka seolah ingin menguji ketahanan mental. Sari menandai jalur dengan batu dan ranting, memastikan mereka tidak tersesat. Dimas tetap memimpin, matanya fokus pada jalur curam meski suara-suara gaib terus memancing rasa takut. Akhirnya mereka tiba di pos 7 Sangyang Ropo. Napasnya terengah, tubuh lelah, namun setidaknya mereka aman sementara. Dari kejauhan kabut menyingkap samar bayangan Nyilinggi. Sosok itu tampak marah tapi menahan diri, seakan memberi peringatan bahwa kesalahan Raka belum sepenuhnya terhapus. Meski penyesalan membuat ancaman sedikit mereda. Kita berhasil sampai sini, tapi ini belum akhir. Makhluk gaib di jalur ini masih mengintai. Kabut semakin tebal saat ketiganya meninggalkan pos 7 Sangyang Ropo. Trek bebatuan curam menuntut konsentrasi penuh. Napas mereka terengah-engah. Tangan dan kaki berpegangan pada batu untuk menjaga keseimbangan. Raka berjalan di tengah, wajah pucat dan gemetaran. Aku gak akan keluar jalur, aku gak akan menantang lagi. Tetap dekat, jangan pisah. Survival mental sama pentingnya dengan fisik. Di tengah kabut, terdengar suara tawa berat yang menggema. Bayangan genderuwo muncul di atas batu besar, matanya merah menyala. Tubuhnya hitam legam. Tawa beratnya membuat kepala mereka pusing. Kalian tidak akan bisa kembali. Dia akan menjadi penghuni gunung ini. Raka terisak menyadari jiwanya yang sedang terancam. Tiba-tiba dari sisi jalur muncul sosok Wewe Gombel. Siluetnya tinggi, tubuh kurus menonjolkan tulang-tulangnya. Wajahnya menyeramkan dengan mata besar merah menyala. Rambut panjang kusut menutupi sebagian wajah dan tangan panjang dengan cakar tajam mencengkeram udara di sekitarnya. Sari menjerit, langkahnya terhenti. Dimas, lihat itu. Wewe Gombel mendekat perlahan, menyeringnya memperlihatkan gigi taringnya yang tajam. Bau pandan menusuk hidung mereka, membuat kepala pusing. Suara anak-anak menangis menggema di sekeliling jalur. Sari gemetar ketika cakar panjang Wewe Gombel menyentuh pipinya. Tubuhnya kaku. Dingin merayap ke tulang, lalu terdengar bisikan lirih di telinganya. Suara parau bercampur lirih anak kecil. Cantik sekali, kau harus ikut denganku. Sari terperanjat, wajahnya pucat pasi. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia menahan nafas, takut jika bergerak makhluk itu akan benar-benar membawanya. Raka hampir pingsan, gemetar hebat. Tolong jangan sentuh kami. Jangan panik, jangan lari. Kita tetap di jalur, fokus pada langkah kita. Wewe Gombel menatap tajam, kemudian meluncur cepat ke kabut, menghilang sesaat meninggalkan aroma pandan bercampur bau busuk yang pekat. Jeritan anak-anak menangis terus terdengar samar di udara, menambah rasa ngeri. Sari menepuk pipinya sendiri gemetar. Itu
sangat menakutkan. Dia bisikan sesuatu di telingaku. Aku tidak akan melupakan itu, Wewe Gombel. Aku akan menyesal, aku gak sopan. Kami gak akan mengganggu jalur lagi. Itu benar, kita bisa selamat karena tetap bersama dan fokus. Mental kita harus tetap kuat. Setelah beberapa menit menenangkan diri, mereka melanjutkan trek curam menuju pos 8, Gua Walet. Bayangan genderuwo tetap mengintai dari kejauhan. Kabut pekat menambah ketegangan. Aroma melati, pandan, dan bangkai masih menggantung, menandakan kehadiran makhluk gaib yang terus menguji mental mereka. Setelah perjuangan ekstrim dan melelahkan, mereka tiba di pos 8 Gua Walet, di mana mereka bisa beristirahat, mengisi air, dan menyiapkan tenaga untuk tanjakan terakhir menuju pilar dan puncak Ciremai. Setelah beristirahat di pos 8 Gua Walet, ketiganya melanjutkan perjalanan menuju pilar. Titik sebelum puncak, trek semakin curam, bebatuan besar menuntut konsentrasi penuh. Nafas mereka terengah-engah, tangan dan kaki harus saling menahan agar tidak tergelincir. Raka masih terlihat pucat, shock dari teror makhluk penunggu membuatnya lelah. Sari menggenggam tangannya, mencoba menenangkan. Kita akan selamat kalau tetap bersama dan fokus. Jangan lihat ke belakang terlalu lama. Mental kita harus tetap kuat. Kita hampir sampai, tapi ini jalur paling berbahaya sebelum puncak. Kabut semakin tebal, aroma melati, pandan, dan bau busuk menggantung di udara. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari segala arah, seakan berasal dari udara itu sendiri. Hormatilah aku, jangan menghina, jangan menakuti gunung ini. Samar-samar Nyilinggi muncul dari balik batu besar. Sosok tinggi berbusana tradisional, wajahnya pucat dengan tatapan tajam menembus mereka bertiga. Amarahnya jelas terasa, namun ditahan karena sebelumnya Raka sudah menyatakan penyesalan. Langkah mereka terhenti. Sari meremas ranselnya. Raka menunduk sambil gemetar. Dimas tetap berusaha tenang. Fokus itu hanya ujian mental. Kita harus jalan terus. Dari sisi kabut terdengar langkah berat. Sosok genderuwo muncul lebih jelas. Matanya merah menyala, rambut kusut, tawa beratnya menggema di antara bebatuan. Kalian tidak akan bisa kembali. Salah satu dari kalian akan jadi korban gunung ini. Dimas, aku nggak bisa. Aku takut. Tiba-tiba pijakan Raka goyah karena batu licin. Tubuhnya terseret ke sisi jurang kecil, hampir terjatuh ke kegelapan. Raka! Dimas refleks menangkap tangannya. Beban tubuh Raka membacanya nyaris ikut terseret. Sari berlutut, berusaha membantu menarik. Raka menggantung di tepi jurang. Wajahnya penuh air mata. Maaf, aku salah. Aku gak sopan, jangan tinggalkan aku. Di atas genderuwo tertawa bergema, suaranya membuat hati ciut. Nyilinggi hanya berdiri diam, wajahnya dingin tapi sorot matanya sedikit lebih lembut, seakan menimbang-nimbang. Dimas mengerahkan seluruh tenaga, menahan tali ransel dengan Raka. Bertahan, Rak. Jangan lepasin. Kau harus melawan rasa takutmu. Dengan perjuangan berat, Sari ikut menarik. Akhirnya tubuh Raka berhasil ditarik kembali ke jalur. Ia tersungkur, napasnya terengah, tubuhnya gemetar hebat. Aku menyesal. Terima kasih kalian selamatkan aku. Mereka bertiga akhirnya tiba di puncak Ciremai. Setelah melewati pilar dengan ketegangan ekstrim, kabut tipis menyelimuti puncak. Angin kencang berhembus membawa aroma melati bercampur pandan, pertanda makhluk gaib masih mengawasi. Sari berdiri menatap pemandangan luas di depan. Air mata menetes. Kita berhasil. Tapi aku gak akan pernah melupakan semua ini. Raka terduduk di tanah, wajahnya masih pucat. Meski lega, trauma jelas tergambar di matanya. Dimas menepuk bahu mereka. Kita bisa selamat karena tetap bersama. Gunung ini mengajarkan survival bukan hanya soal fisik,
tapi juga hati dan penghormatan. Di kejauhan bayangan Nyilinggi terlihat samar di antara kabut. Amarahnya telah sedikit reda, namun tatapannya mengingatkan siapapun yang menapaki jalur ini harus hormat, karena gunung dan para penjaganya tidak pernah benar-benar tidur. Setelah perjuangan panjang, ketiganya akhirnya sampai di puncak Ciremai. Angin pagi yang dingin menyapu wajah mereka, sementara matahari terbit perlahan di ufuk timur, memancarkan cahaya keemasan yang menyinari puncak dan lembah di bawahnya. Langit biru cerah dengan semburat jingga dan merah muda membuat panorama semakin menakjubkan. Sari mengeluarkan kamera, sementara Dimas dan Raka saling tersenyum, mencoba melupakan ketegangan beberapa hari terakhir. Mereka berfoto bersama, saling merangkul, menikmati sedikit kebebasan dan rasa lega. Raka yang sebelumnya selalu dihantui rasa takut mulai menunjukkan wajah ceria. Ia duduk di batuan puncak sambil tertawa kecil, memandang luas ke arah horizon. Indah banget. Aku hampir lupa semua kejadian kemarin. Rasanya kayak gak nyata. Sari menatapnya dengan lega. Itu bagus, Rak. Kita memang harus menikmati momen ini. Jangan biarkan ketakutan terus menguasai kita. Setidaknya di sini kita bisa merasakan sedikit damai. Puncak selalu jadi tempat yang bikin semua rasa sakit perjalanan terbayar. Tiba-tiba Raka berseru dengan lancang. Gunung Ciremai ini cuma setinggi ini, gak sehebat yang kalian bilang. Harusnya lebih menantang lagi kalau aku sendiri. Raka, jangan meremehkan gunung ini. Ingat apa yang kita alami selama ini. Namun Raka hanya tersenyum sambil berjalan di tepi puncak, seakan ingin membuktikan keberaniannya. Mereka berbincang ringan, tertawa bersama. Bahkan Raka sempat bergaya konyol di depan kamera. Sejenak semua teror yang hampir merenggut nyawanya terasa sirna. Gunung yang menakutkan beberapa jam lalu kini seakan jadi sahabat yang memeluk mereka dengan keindahan dan ketenangan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat menikmati puncak, mereka menunggu hingga siang menjelang, lalu memutuskan untuk turun melalui jalur perselatan Goa Walet. Trek ini mereka kenal, tapi tidak menuntut kewaspadaan. Sepanjang perjalanan turun sore itu, mereka masih menandai jalur dengan memeriksa setiap langkah. Saat mendekati Goa Walet, Raka tiba-tiba berhenti. Aku mau buang air sebentar, sekalian isi ulang botol minum buat persediaan. Mau aku temenin, biar nggak sendirian? Nggak usah, Dim. Hari masih siang, nggak ada yang perlu ditakutkan. Tunggu aja di sini, bentar lagi aku balik. Dimas dan Sari akhirnya duduk di sebuah batu di tepi jalur, menunggu Raka kembali. Angin sore mulai turun, membawa hawa dingin yang merayap pelan. Menit demi menit berlalu. Hening hanya diisi suara serangga hutan dan desir daun bergesekan. Kenapa lama sekali ya? Dimas berdiri menoleh ke arah mata air, namun yang terlihat hanyalah sebuah botol minum tergeletak di tanah basah oleh cipratan air. Tak ada tanda-tanda Raka. Raka, di mana kamu? Dimas bergegas mencari ke sekitar, memanggil nama sahabatnya. Raka, balik sekarang. Namun tidak ada jawaban, hanya suara gemerisik daun dan desahan angin yang terdengar. Panik mulai menguasai mereka. Mereka menelusuri jalur Goa Walet ke atas dan ke bawah, mencoba menemukan jejak, tapi Raka tidak terlihat lagi. Sari mulai menangis gemetar. Dimas, aku nggak tahu harus gimana, dia hilang. Kita tidak bisa terus mencari sendiri. Semakin malam semakin berbahaya. Kita harus turun secepatnya dan minta bantuan warga desa. Semoga pertolongan datang sebelum hal-hal buruk terjadi. Dengan berat hati mereka meninggalkan jalur untuk sementara, turun dengan hati-hati sambil menandai setiap langkah agar bisa kembali jika Raka ditemukan. Kabut tipis mulai menutupi jalur. Aroma melati, pandan basah, serta sisa bau busuk dari makhluk gaib tetap terasa, menambah ketegangan perjalanan menuruni gunung menjelang malam. Di balik pepohonan, bayangan samar Nyilinggi terlihat dari kejauhan, seolah menandai bahwa kemarahan dan kehati-hatian tetap mengawasi siapapun yang berani melintasi jalur sakral itu.
Setelah menuruni sebagian jalur dari puncak, Dimas dan Sari tetap menandai jalur untuk keselamatan. Ketegangan mental masih menekan mereka, terutama setelah kejadian hilangnya Raka yang belum terpecahkan. Nafas mereka terdengar berat, langkah pun lebih pelan karena rasa cemas yang menghantui. Langkah mereka semakin berat ketika malam mulai menyelimuti jalur. Kabut tipis bergulung di antara pepohonan, seolah tirai putih yang menutupi jalur. Aroma melati bercampur pandan tercium samar, seolah menjadi penanda keberadaan sesuatu yang tak kasat mata. Lebih buruk lagi, bau busuk seperti bangkai ikut menyusup, membuat napas mereka sesak. Sepertinya kita perlu beristirahat sebentar, Sari. Tubuh kita lelah dan kita harus memulihkan tenaga sebelum melanjutkan. Tidak, kita harus segera turun ke base camp untuk meminta bantuan mencari Raka. Dia membutuhkan pertolongan kita sekarang juga. Aku ngerti, tapi kalau kita memaksakan langkah di kondisi lelah, kita berdua yang bisa celaka. Lebih baik tetap hati-hati dan terus bergerak malam ini. Fokus kita harus keselamatan semua. Baik, aku mengerti. Setelah istirahat yang dirasa cukup dan waktu yang seakan-akan mengejar untuk keselamatan sahabat mereka Raka, mereka pun melanjutkan perjalanan malam itu juga. Meski gelap dan kabut terus menyelimuti, suasana semakin mencekam saat bayangan pepohonan bergoyang di tepi jalur. Sesekali terdengar suara desa angin dan ranting patah seakan mengiringi langkah. Di tengah jalur, aroma pandan semakin pekat, disusul suara anak-anak menangis samar. Dari balik kabut, sosok tinggi kurus muncul. Wewe Gombel, tubuhnya menjulang, matanya merah, dan cakar panjangnya mengelus udara di sekitar Sari. Sari menggigil hebat menempel di Dimas. Dimas, dia terlalu dekat. Tetap di jalur, jangan panik. Kita harus tetap berjalan pelan tapi pasti. Wewe Gombel menghilang ke kabut, tapi aroma melati pandan dan sedikit bau busuk tetap menyelimuti. Ketegangan semakin terasa, Sari menunduk, jantungnya berdegup kencang. Sementara Dimas terus memimpin langkah. Tiba-tiba ketika jalur semakin gelap dan kabut menutup pandangan, Dimas menoleh ke belakang dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Sari tidak ada lagi di belakangnya. Sari, di mana kamu? Tak ada jawaban, hanya kabut bergulung dan suara lirih yang samar. Dari dalam kabut, sosok Wewe Gombel muncul lagi, membawa Sari dengan tangan panjangnya. Cakar tajam mengelus bahunya perlahan, menandai bahwa ia telah menjadi milik makhluk itu. Mata merah menyala menatap Dimas dengan ejekan yang menakutkan. Tidak, Sari. Dimas berlari menuruni jalur, namun kabut tebal dan medan berbatu curam membuat langkahnya tersandung berkali-kali. Bayangan Wewe Gombel perlahan menjauh, membawa Sari masuk ke dalam hutan lebat. Aroma melati, pandan dan bau busuk bangkai tetap menggantung, menambah rasa ngeri. Akhirnya Dimas berhenti di tepi jalur. Nafas tersengal dan tubuh hampir roboh. Air mata menetes, bercampur keringat dingin. Dengan sisa tenaga ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa sendiri. Aku harus turun, aku harus minta bantuan. Langkah goyahnya menuntun Dimas menuruni gunung menuju base camp secepat mungkin. Sambil berharap pertolongan datang, bayangan Wewe Gombel terlihat samar di kejauhan, menghilang bersama kabut, meninggalkan jejak aroma gaib yang membuat bulu kuduk berdiri. Dimas menuruni jalur pendakian dengan langkah gontai, kakinya gemetar, bajunya kotor penuh lumpur dan wajahnya pucat pasi. Malam terus berjalan hingga ketika ia sampai di base camp Cipari. Cahaya merah muda fajar mulai tampak di ufuk timur. Menjelang subuh, ia hampir roboh di depan pendopo base camp. Penjaga base camp yang baru saja bangun untuk menyiapkan buku log kaget melihat tubuh Dimas yang hampir terhuyung. Nah, apa yang terjadi? Kenapa kamu sendirian turun subuh begini? Papa, Sari dibawa sesuatu. Raka hilang di Gua Walet.
Saya sudah mencari tapi tidak ketemu. Tolong Pak, saya butuh bantuan. Nah, ini harus dibawa ke sesepuh desa. Tidak semua bisa diselesaikan dengan tenaga manusia. Malam itu, Dimas dibawa ke rumah tua di pinggir desa. Aroma dupa dan bunga kantil memenuhi ruangan. Di dalam rumah, seorang bapak tua duduk bersila. Wajahnya teduh dengan sorot mata yang dalam. Begitu melihatnya, Dimas tersentak. Bapak itu yang pernah ketemu di jalur menuju pos 1 Cigowong. Bapak tua itu tersenyum samar. Jangan menangis dulu anakku. Aku sudah mengingatkanmu anakku. Jalur itu bukan sekedar hutan biasa. Kau dan temanmu telah membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Pak, saya mohon selamatkan Sari dan Raka. Mereka masih di sana. Sesepuh menarik nafas panjang lalu memejamkan mata. Dari balik bayangan sosok samar perempuan tua berambut panjang muncul. Nyi Linggih, penjaga gaib Gunung Ciremai. Nyi, maaf. Anak-anak ini sudah berbuat salah. Ada harapan untuk mengembalikan nyawa mereka dalam keadaan hidup. Bagaimana bisa kau meminta aku menolong manusia yang sudah melanggar tata krama? Mereka lancang menyebut-nyebut namaku tanpa hormat. Berisik di hutan. Hadir ke sini tanpa izin dan tanpa memberi salam. Gunung ini bukan sekedar tanah dan batu, tetapi ada yang menjaga. Ada yang menguasai. Siapapun yang datang tanpa hormat pasti ada akibatnya. Nyi Linggih, saya sangat memahami apa yang kau katakan. Manusia terkadang suka lupa terbawa oleh rasa angkuh dan tidak bisa menjaga sikapnya. Namun tidak semua dari mereka buruk. Sari dan Dimas hanyalah korban dari kebodohan temannya. Saya mohon ampunan untuk mereka, Nyi. Nyi Linggih tidak menjawab dengan kata, ia hanya menatap lama. Sorot matanya dalam dan sulit dimengerti. Bibirnya melengkung tipis. Sebuah senyum samar yang membuat bulu kuduk berdiri, seolah dari senyum itu jawaban sudah jelas. Ada yang bisa dipulangkan, ada yang tidak. Sang sesepuh menunduk berat, menerima kenyataan yang pahit.